Oh, si dosen gila. Oke, baik, yang sudah hadir silakan on cam lalu dipersiapkan laptopnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Lemes banget. Udah malam ya, Pak ya. Jadi silakan dipersiapkannya laptopnya dan lain sebagainya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang Excel gitu ya. Jadi RPS kalian itu sisa 2 materi gitu ya. Jadi sisa 2 materi. Yaitu sistem informasi sebagai teori. Kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Baik. Ini ya, sisa ini ya, sistem informasi, yaitu teori Microsoft Excel dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Lalu yang kedua adalah database menggunakan Microsoft Excel untuk logistik dan billing gitu ya. Nah, jadi eh, sebelumnya siapa yang belum pernah menggunakan Excel di sini? Siapa yang belum pernah? Saya, Pak. Bapak maaf, Oh, Bapak maaf. Kelompok 5 belum presentasi, Pak. oh iya, masih ada satu yang belum. Iya, masih ada satu. Kirain udah semua, ya udah sok. Ya udah hari ini presentasi sok. Silakan. Kelompok 5. Untung udah dikasih diingatin ya. Silakan kelompok 5. Raise hand lalu presentasi ya. Saya kira udah semua soalnya yang kelas yang lain BC sudah selesai gitu. Rupanya kelas ini yang terlambat ya. Iya, Pak, masih ada satu lagi. Oke, silakan untuk raise hand lalu on cam ya.
Ya, silakan dimulai jika ingin memulai ya. Ya, silakan dimulai ya. Boleh, boleh. Bapak, sebentar ya Pak. Yang satunya masih sholat. Oke. Sok, sok. Ya, mohon maaf ya, saya majuin jadi jam 6 karena saya ada agenda jam 7. Silakan dipercepat aja gitu ya. Dari untuk presentasi, ya kita bahas langsung sekilas gitu ya, terkait dengan ini. Ini rencananya grafiknya menggunakan aplikasi apa? Mungkin satu orang doang. Nggak apa-apa, mulai aja kalau satu orang doang, mah. Sudah, Pak. Sudah selesai. Ya, silakan, silakan. Baik, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hari, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pembuatan grafik dan diagram sebagai media informasi kesehatan. Nah, di kelompok 5 ini beranggotakan 7 orang. Yang pertama itu ada Anifah Nur Amelia, ada Arlita Permatasari, ada Arumi Tasya, Erisha, Fatia, dan saya sendiri, Kailana Feria, dan Tracy. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan dan manajemen kesehatan, termasuk manajemen pelayanan kesehatan, manajemen industri kesehatan, manajemen program pembangunan kesehatan, serta data kesehatan yang digunakan dan juga memberi orang akses mudah di informasi kesehatan untuk meningkatkan kesehatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam media sistem informasi dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu saluran interpersonal, yang kedua media cetak, yang ketiga media luar ruang, yang keempat media hiburan, yang kelima media komunikasi modern, yang keenam media siaran. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Terus ada mendukung manajemen kesehatan, mengolokasikan sumber daya secara optimal. Terus ada pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti. Terus selanjutnya ada mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas, dan yang terakhir yaitu membantu peningkatan efektivitas dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada tujuannya. Yang pertama, penelitian dan analisis. Nah, dari penelitian dan analisis ini, penelitian kesehatan menggunakan grafik untuk menyajikan hasil penelitian, menganalisis data, dan mendukung kesimpulan. Grafik memudahkan perbandingan antara kelompok atau variabel yang berbeda. Lalu, pemantauan dan evaluasi kerja. Menggunakan grafik untuk terus memantau kinerja fasilitas kesehatan, program perawatan kesehatan, atau status kesehatan pasien. Misalnya grafik tren infeksi atau grafik kepatuhan pasien. Lalu ada pemantauan penyakit dan epidemiologi. Grafik memfasilitasi pemantauan penyebaran penyakit secara geografis. Hal ini sangat penting selama wabah dan pandemi untuk memahami penyebaran infeksi dan mengatur respon yang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nice. Jadi di sini ada cara pembuatan grafik dan diagram pada Excel. Kelompok 5 mengambil dari salah satu aplikasi yaitu Excel. Nah, yang pertama itu kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Di sini kelompok 5 mengambil data kasus COVID pada bulan Juli di tahun yang waktu COVID-nya lagi tinggi-tinggi. Di input ini tuh proses penginputan data. Ini ulang lagi ya? Mana penjelasannya? Iya, Pak, Pak, itu ini mau dicepetin tapi ini nggak bisa dicepetin.
Nah, yang pertama tadi penginputan datanya terlebih dahulu. Setelah datanya udah diinput, untuk di Excel kita klik insert, lalu di situ ada lambang chart seperti diagram batang. Terus kita klik itu, nanti di sana ada opsinya untuk grafik, diagram batang, diagram lingkaran, dan masih banyak. Di sini kita memakai yang pertama itu untuk pembuatan grafik terlebih dahulu. Setelah sudah dipilih desain dari grafiknya, lalu kita ngeblok dari bagian tanggal sampai yang bawah meninggal totalnya berapa. Itu setelah diblok, kita dimasukin ke bagian select data source. Lalu nanti hasilnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Tinggal diganti bagian judulnya. Nah, dari sini bisa dilihat untuk kasus positifnya itu ada di warna orange, dan yang sembuh ada di warna abu-abu, sedangkan untuk kasus yang meninggalnya itu ada di warna kuning. Jadi dari grafik ini bisa terlihat secara jelas tentang bagaimana naik turunnya kasus COVID itu dari tanggal 20 sampai tanggal 25 Juli. Di sini kami sedang dalam proses pembuatan diagram. Ini kami membuat diagram batang pada Excel. Tahapannya juga sama seperti sebelumnya pada proses pembuatan grafik. Yang selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari teknologi dalam kesehatan. Yang pertama, dampak positif itu membantu dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, mempercepat jam tunggu pasien. Yang ketiga, penyimpanan data pasien lebih mudah. Yang keempat, membantu diagnosa dokter. Dampak negatifnya ada mata kering, bentuk tubuh yang berubah menjadi bungkuk, susah tidur, malas melakukan aktivitas, ketergantungan, dan depresi disertai kecemasan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mantap sekali kelompok 5. Terima kasih kelompok 5 ya atas presentasinya. Silakan untuk kelompok yang lain untuk bertanya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, silakan untuk ajang balas dendam ya ke kelompok 5 ya. Silakan. Enak banget nih kemarin nanya-nanya nih si Arlita nih ya. Silakan untuk ditanya ya kelompok 5 ya. Ini si Jenny ya tadi yang menanya ya. Silakan Jenny. Jelita. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas pemaparan materinya. Saya Jelita Oktaviani, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Bagaimana cara terbaik untuk mendistribusikan grafik atau diagram kepada audiens yang dituju? Serta apakah ada rekomendasi aplikasi yang lebih mudah dipahami oleh sasaran yang dituju? Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah jelas, kelompok 5? Jelas, Dek. Terima kasih.
Makasih, J. Oke, kelompok 2, 3, 4 silakan. Pak, saya izin bertanya. Oke, dari kelompok berapa tuh? Ya, saya dari kelompok 3, Bapak. Oke, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah memaparkan materinya ya. Di sini saya Nabila Andini, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya, hal apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan grafik dan diagram kesehatan sehingga terdapat data yang terkumpul itu efisien dan efektif? Apa pertanyaan sudah jelas? Sudah, terima kasih Nabila. Terima kasih juga Pak Tia. Oke, dari kelompok 3 tadi ya. Nabila. Iya, betul Bapak. Oke, silakan kelompok 2 dan 4. Saya izin bertanya untuk kelompok 5. Terima kasih sudah memaparkan. Saya Aisyah Bella Nuriani dari kelompok 2. 2 ya? Oke, silakan. Apa yang kalian ketahui tentang apa itu pembuatan grafik dan diagram sebagai media informasi kesehatan? Dan sebutkan apa media yang umum digunakan. Apakah sudah jelas untuk kelompok 5? Sudah, Bel. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, 2 sudah. Sekarang tinggal kelompok 4. Silakan. Erli ya? Ya, Pak. Oke, Baik, silakan Erli. sebelumnya terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menjelaskan materi tentang pembuatan grafik diagram sebagai media informasi kesehatan. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, yaitu apa keuntungan menggunakan grafik tren dalam memantau efek pengobatan pada pasien kronis. Apakah sudah jelas kelompok 5? Sudah jelas, Erli. Terima kasih. Baik. Oke, silakan kelompok 5 untuk dicari pertanyaannya, jawabannya ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan Excel ya rekan-rekannya. Saya kirain bakalan pakai Canva nih, rupanya pakai Excel. Agak lain ya memang kelompok ini ya, kelas ini ya. Jadi dua kelas yang lain pakai Canva soalnya gitu ya. Tapi yang ini pakai Excel, ya nggak apa-apa sih. Nah, itu ilmu taman bagi kalian ya. Jadi untuk pembahasan Excel, saya akan mulai besok gitu ya. Besok atau tanggal 30 ya kita ketemu lagi ya. Hari Kamis ya, Pak? Kamis, Pak. Hari Kamis ya. Besok soalnya saya sama anak kelas B dan C lagi ya. Oke, hari Kamis nanti baru kita bahas tentang Excel gitu ya lebih dalam. Jadi tadi sudah dipraktekkan sama anak kelompok 5 gitu ya terkait dengan gimana cara membuat grafik dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa untuk lebih cepat gitu ya. Itu ada di Canva gitu ya. Di Canva itu ini untuk tambahan aja ya, tambahan dan sharing. Tadi kan Excel sudah dijelasin oleh kelompok 5. Nah, untuk yang Canva itu nanti bisa pakai elemen gitu ya. Elemen terus cari chart gitu ya. Nah, jika ada elemen terus dicari chart, nah sekaligus tuh bisa diedit. Sebenarnya di Excel juga bisa sih langsung diedit gitu ya. Ada tambah tulisan dan lain sebagainya gitu ya. Tambah word art dan lain sebagainya itu bisa. Cuman yang lebih enak untuk di custom langsung jadi poster kesehatan itu enaknya langsung di Canva gitu ya. Jadi bisa masukin data sekaligus ya enak untuk didesain. Canva tuh banyak elemen dan lain sebagainya. Apalagi kalau pakai yang pro gitu ya. Jadi kan bagaimana sih grafik dan diagram ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatan gitu ya. Bisa digunain seperti itu. Bisa pakai Excel, bisa pakai Canva dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Untuk Excel, ya kalian ada tambahan baru ya, berarti nilai ya, pengetahuan gitu ya, karena seharusnya sih nggak masuk ke ini, nggak masuk ke dalam Excel-nya, malah Excel-nya malah cuman kayak pengenalan sama logistik dan billing gitu ya.
Jadi kalian ada tambahan beda daripada kelompok lain atau dari kelas lain gitu ya. Jadi ada tambahan Excel-nya pakai grafik atau graf gitu ya. Sebelumnya di sini udah pada sering pakai Canva harusnya ya. Untuk pakai PPT dan lain sebagainya ya, poster dan lain sebagainya pasti kalian lebih sering pakai Canva gitu ya. Makanya kalian pengen nyobain pakai Excel gitu. Nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu ya. Jadi ada ilmu baru bagi kalian. Oke, kelompok 5 apakah sudah siap untuk pertanyaannya? Sudah bisa dijawab? Belum bisa? Kalau belum bisa kita tambah pertanyaannya nih. Sudah Pak, sebentar. Oh sudah. Kirain mau ditambah pertanyaannya. Jadi kita memang ini ya agak letih ya rekan-rekan ya, karena kita ngejarin UAS ya. Jadi sebelum UAS saya harus ngejarin 14 pertemuan, jadi makanya kita dimaksimalin gitu ya untuk waktunya. Jadi rekan-rekan silahkan untuk dijaga kesehatannya. Mungkin rekan-rekan ini sibuk dari pagi sampai sore ya, malamnya ketemu saya lagi gitu ya. Jadi silakan untuk dijaga kesehatannya terkait dengan hal tersebut. Padahal saya udah ngasih tugas, udah mau ngasih kalian tugas. Kalian presentasi rupanya. Beruntung banget kalian ya. Lupa saya, ternyata kelas kalian belum dapat ini ya pertemuan terakhir berarti ya, yang kelompok. Jadi hari ini yang terakhir ya kelompoknya ya. Oke, silakan untuk dijawab kelompok 5. Baik, jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Erli. Tadi pertanyaannya itu, apa keuntungan menggunakan grafik tren dalam memantau efek pengobatan pada pasien kronis? Keuntungannya itu yang pertama, visualisasi data yang jelas. Jadi ini tuh memudahkan dokter dan pasien untuk melihat pola dan tren yang mungkin tidak terlihat dalam data numerik. Terus yang kedua, ada pengambilan keputusan berbasis data. Pengambilan keputusannya itu jadi lebih berbasis data dengan adanya grafik dan tren. Ini memungkinkan dokter untuk membuat keputusan yang lebih informatif dan didukung oleh bukti visual dari data pasien yang ada. Lalu yang terakhir ada deteksi dini perubahan. Dengan melihat grafik dan tren, perubahan kecil dalam kondisi kesehatan pasien dapat terdeteksi lebih awal. Hal ini memungkinkan intervensi lebih cepat jika ada tanda-tanda perburukan atau efek samping dari pengobatan. Apakah bisa dipahami, Erli? Bisa, Pak Tia. Makasih. Mantap sekali Erli. Sudah paham Erli? Sudah, Pak. Insya Allah. Apa yang paham? Coba dijabarin Erli. Jadi itu tadi kelompok 5 menjelaskan ada visualisasi data yang jelas. Nah, itu kayak memberikan visualisasi yang jelas yang mengenai perubahan kondisi kesehatan pasien dari waktu ke waktu. Terus tadi juga dijelasin pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ini tuh kayak memungkinkan dokter membuat keputusan yang lebih informatif dan didukung oleh bukti visual dari data pasien. Nah, yang terakhir tuh ada deteksi dini perubahan, yaitu dengan melihat grafik tren perubahan kecil dalam kondisi kesehatan pasien dapat terdeteksi lebih awal, Pak. Oke, mantap ya. Jadi intinya adalah kalau untuk berurusan dengan keselamatan pasien, itu tren itu sangat membantu gitu ya. Jadi tren itu, jadi kalau misalnya kita ngeliat angka kan, ya membandingkannya agak susah tuh ya. Membandingkan angka 37 sama 40 sama 50 gitu ya. Misalnya dari segi tekanan darah 120, 50 dan lain sebagainya itu. Nah, itu bisa kita pakai graf atau diagram yang mempermudah dari segi melihat tren gitu ya. Atau bahkan suhu badan gitu ya, suhu badan termometer gitu ya. Jadi hari pertama atau bahkan per jam suhunya naik atau turun gitu ya, bisa digunain graf atau diagram. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya.
Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jelita, kelompok 1. Pertanyaannya itu, bagaimana cara terbaik untuk mendistribusikan grafik atau diagram kepada audiens yang dituju? Serta apakah yang direkomendasikan aplikasi yang lebih mudah dipahami oleh sasaran yang tertuju? Jadi, cara yang terbaik untuk mendistribusikan grafik atau diagram itu menggunakan media sosial, yaitu bertujuan untuk digunakan untuk posting dalam format itu untuk gambar atau infografis yang mudah dengan cara menggunakan perangkat mobile. Terus ada website atau blog, yaitu dengan mengoptimalkan gambar dengan alt text dan deskripsi yang relevan untuk meningkatkan visibilitas mesin pencari. Yang ketiga itu email newsletters, yaitu untuk memastikan grafik atau diagram ditampilkan dengan jelas dalam email dan bisa diunduh atau dibuka dalam resolusi tinggi. Yang keempat ada media cetak, yaitu menggunakan dengan menggunakan brosur, poster atau leaflet. Yang terakhir yaitu ada presentasi, yaitu digunakan dalam seminar, workshop atau konferensi. Nah, yang terakhir itu kan aplikasinya. Di sini direkomendasi ini yaitu Canva, yaitu untuk menawarkan berbagai template yang infografis dan diagram yang mudah digunakan. Yang kedua itu ada PictoChart, yaitu berfokus pada pembuatan infografis dan laporan visual dengan template yang menarik. Yang ketiga itu ada Vinage, yaitu menyediakan berbagai template infografis, grafik, dan laporan. Yang keempat ada Microsoft PowerPoint, yaitu memfasilitasi pembuatan grafik dan diagram yang mudah dengan berbagai opsi Custom kustomisasi. mode. Oh, Iya, itu. kustomisasi. Udah, sok. Yang terakhir ada Google Chart, yaitu alat gratis dari Google. Ini memungkinkan pengguna yaitu untuk pembuatan berbagai jenis grafik interaktif. Apakah sudah jelas, Jelita? J, udah jelas belum, J? Sudah, Erisha, terima kasih. Apa yang jelas, J? Silakan disampaikan lagi sesuai pemahaman JJ. Tadi kan tanya cara terbaik untuk mendistribusikan grafik atau diagramnya bagaimana. Yang pertama itu media sosial. Gunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau lainnya. Terus selanjutnya ada website atau blog, yaitu optimalkan gambar dengan alt text dan deskripsi yang relevan. Terus yang ketiga itu ada email newsletter, yaitu pastikan grafik atau diagram ditampilkan dengan jelas. Terus selanjutnya ada media cetak seperti brosur, poster, leaflet, atau banner. Terus yang selanjutnya ada presentasi, yaitu sertakan dalam slide presentasi atau materi cetak yang dibagikan kepada peserta. Terus rekomendasi aplikasi apa? Yang pertama ada Canva, yang kedua ada PictoChart, yang ketiga ada Vintage, terus yang keempat ada Microsoft PowerPoint, yang terakhir ada Google Charts. Mantap sekali. Itu dibagiin nih jawabannya ya? Atau dengar JJ-nya? Nggak mungkin dicatat ya, secepat itu. Oke, yang penting kalian paham aja ya. Terkait dengan jawaban dan pertanyaan yang sudah dipersiapkan gitu ya. Oke, silakan. Karakan, dilanjutkan pertanyaannya. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Asia Bella dari kelompok 2. Apa yang kalian ketahui tentang apa itu pembuatan grafik dan diagram sebagai media informasi kesehatan dan sebutkan apa media yang umum digunakan. Yang pertama itu ada grafik batang, menampilkan data dalam bentuk batang vertikal atau horizontal. Grafik ini sering digunakan untuk membandingkan data antar kategori. Lalu yang kedua ada grafik garis, menggunakan garis untuk menghubungkan data titik
titik yang menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Biasanya digunakan untuk menunjukkan tren atau perkembangan suatu kondisi kesehatan. Lalu yang ketiga ada diagram lingkaran, menyajikan data dalam bentuk potongan lingkaran yang menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan. Sering digunakan untuk menggambarkan distribusi komponen dalam suatu populasi. Lalu yang keempat ada grafik area dengan grafik garis mirip dengan grafik garis, tetapi area ini di bawah garis diisi warna, berguna untuk menunjukkan volume perubahan dari waktu ke waktu. Yang kelima ada grafik sebar, menampilkan hubungan antara dua verbal, masing-masing titik pada grafik menunjukkan nilai dari dua verbal yang diukur. Yang keenam ada histogram, digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari satu verbal kontinu dengan data dikelompokkan dalam interval tertentu. Lalu yang ketujuh ada peta panas, menggunakan warna untuk menunjukkan nilai data dalam matrikas atau tabel, sering digunakan untuk menunjukkan intensitas data di berbagai wilayah geografis. Bagaimana Syabela, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Boleh ulangin nggak untuk apa yang kamu tahu tentang pembuatan grafik dan diagram sebagai media informasi kesehatan? Yang kamu tahu aja, Rum. Baik, bentar ya, Bel. Apa tadi pertanyaannya? Saya luput. Apaan? Apa yang kamu ketahui tentang? Apa itu pembuatan grafik dan diagram sebagai media informasi kesehatan? Oh, oke. Nih Kaila, bantuin si Arum itu. Kasian dia tuh. Ya, Pak. Pak udah tahu. Oh, silakan kalau tahu. Pembuatan grafik dan diagram sebagai media informasi kesehatan adalah proses menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan dalam bentuk visual untuk mempermudah pemahaman, analisis, dan komunikasi. Grafik dan diagram ini digunakan untuk menggambarkan tren, perbandingan, distribusi, dan hubungan dalam data kesehatan yang biasanya mencakup segala sesuatu melalui dari statistik penyakit, hasil penelitian klinis, hingga data survei kesehatan masyarakat. Bagaimana, Bella? Baik, sangat jelas ya, Rum. Terima kasih. Oke, sangat jelas Arum. Terima kasih. Kerja keras kamu terbayarkan. Silakan, lanjut pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila, kelompok 3. Pertanyaannya, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan grafik dan diagram terkait kesehatan untuk mencapai efektivitas suatu data? Yang pertama itu pastinya kita memperhatikan keakuratan data. Pastikan data yang digunakan akurat dan terpercaya. Verifikasi sumber data sebelum memvisualisasikannya. Yang kedua ada kejelasan pesan. Grafik dan diagram harus mencapaikan pesan yang jelas dan langsung. Yang ketiga ada pemilihan jenis grafik. Pilihan jenis grafik yang sesuai dengan jenis data yang disampaikan. Misalnya grafik batang untuk perbandingan kuantitas, grafik garis untuk tren dari waktu ke waktu, dan pie chart untuk proporsi. Yang keempat ada label yang jelas. Berikan label yang jelas pada sumbu, judul, dan
Berikan label yang jelas pada sumbu dan judul. Gunakan font yang mudah dibaca. Yang kelima, ada skala yang tepat. Pastikan skala pada sumbu grafik tepat dan konsisten. Yang keenam, ada warna dan kontras. Gunakan warna dengan bijak untuk menyoroti poin penting. Pastikan ada kontras yang cukup agar elemen-elemen grafik mudah dibedakan. Dan perlu diperhatikan juga untuk aksesibilitas. Misalnya dengan memilih warna yang ramah pada penderita buta warna. Yang ketujuh, ada kesederhanaan. Yang kedelapan, ada konteks dan narasi. Yang sembilan, ada interaktivitas jika memungkinkan. Jika grafik digunakan dalam presentasi digital atau platform online, pertimbangkan untuk membuat grafik interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data lebih dalam. Yang ke-10, ada sumber data. Cantumkan sumber data dengan jelas untuk menjaga transparansi dan memudahkan verifikasi. Apakah sudah jelas, Nabila? Oke, baik. Sudah sangat jelas, Arlita. Terima kasih. Sama-sama, Nabila. Oke, apakah sudah semua? Sudah, Pak. Oke, jadi ya begitu ya Nabila ya. Jadi terkait dengan efektivitas dari konten kita ya tentu akurat datanya dulu harus dicari gitu ya. Keakuratan data, terus kejelasan pesan yang ingin kita sampaikan gitu ya. Jangan bertele-tele, lalu langsung kepada intinya dan lain sebagainya gitu. Lalu gunakan warna yang menarik gitu ya. Jangan tiba-tiba coklat, tiba-tiba hitam, tiba-tiba merah, tiba-tiba kuning gitu ya dan lain sebagainya. Pokoknya jangan warna yang nabrak, kalau bisa warna-warna yang soft gitu ya, yang membuat orang-orang ya enak gitu dipandang gitu ya, bukan spanduk partai jadinya ya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang harus kita perhatikan dari segi untuk pembuatan grafik dan diagram, bukan hanya intinya, tapi desainnya juga harus kita perhatikan gitu ya. Dari segi jangan banyak teks gitu ya. Hal sesimpel itulah, jangan banyak teks, tapi intinya kita harus sampaikan langsung gitu. Nah, challenging-nya di situ. Membuat teks yang banyak itu menjadi simple dan tersampaikan. Nah, itu challenging-nya yang bakalan kalian temukan. Bahkan nanti saat kalian di tempat kerja juga bakalan banyak tuh tugas-tugas seperti itu tuh. Membuat bahan ajar atau membuat bahan poster dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali nanti bakalan kalian temukan di real life-nya ya. Sekarang kan kalian masih belajar untuk menjadi real life ya. Tapi banyak rekan-rekan saya yang jadi perawat, ya itu, jadi banyak bahan edukasi dan lain sebagainya untuk menunjang karir mereka gitu ya. Jadi gimana sih cara membuat bahan edukasi yang baik, terus tersampaikan dengan sistematis, rinci, dan menarik gitu. Oke, Nabila ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Kurang ini si Arlita. Katanya kurang ya, Arlita. Apa, udah cukup. Oh, udah cukup. Kirain kurang itu Arlita ya. Ini ada berapa orang sih grupnya? 7 apa 8 sih? 7, Pak. Sama siapa aja? Anifa, Arum, Erisya, Fatia, Tracy, Kaila. Sama saya. Oh, oke. Oke, sudah semua? Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan grafik? Jadi kita bakalan, saya kira hari ini Excel, jadi saya siapin materi, rupanya tadi bukan Excel. Jadi kita ketemu di hari Kamis lagi ya, terkait dengan Excel tersebut. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita mari absen gitu ya, presensi. Silakan di kolom chat dibuka, di situ ada kolom presensi. Jadi silakan lakukan presensi untuk pertemuan hari ini gitu ya. Baru satu, baru 4, baru 8, 10, 11. Jadi setelah Zoom ini saya tutup, maka formnya nggak bisa diakses ya. Jadi silakan kalian untuk presensi.
22. Oke. Oke, sebelum mengakhiri, mari kita screenshot dulu ya rekan-rekan ya. Silakan untuk on cam. Aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar ya rekan-rekan ya. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada hari ini gitu ya. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya hari Kamis. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Bapak. Sama-sama, Makasih. sehat kasih, selalu, Bapak. jaga makan dan minum vitamin. Makasih, Pak. Siap, Bapak. Yoi, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Have a nice